Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Para hadirin rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran di pembelajaran pendidikan agama. Teman-teman semua, para siswa, siswi yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, karena niatkanlah segala proses hidup kita karena apa? Karena untuknya. Untuk siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pembelajaran pertama di apa namanya? Di kelas 4 ya, tentang mari belajar tentang Quran surat Al-Falaq ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada cerita, ya nggak usah, kita langsung lalui aja. Amati dan ceritakan gambar berikut tentang sedang ngapain mereka ini, teman-teman. Tentunya sedang belajar. Ini ada siswa, ya. Ini ada gurunya, sedang di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat pertama ini karena teman-teman tadi diperintahkan untuk membaca, teman-teman mungkin sudah paham ya, sudah bisa membaca ya, baca Al-Quran. Ulhu. Oke, kita akan coba bacakan ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ada pada ujung lidahnya. Ya, untuk cara membacanya mungkin di sini kan karena memang teman-teman juga udah di apa namanya, di usia yang udah apa namanya, mungkin ya bisa membaca ya. Saya rasa untuk pembacaan Al-Qur'annya nanti aja mungkin ya, kalau memang di akhir aja, karena kita langsung apa, supaya ke materi aja. Kalau ada yang belum bisa membaca Al-Quran, silakan langsung komunikasi aja ya ke admin. Nanti coba kami buatkan kursus Al-Quran secara online. Di sini ada latihan menghafal ya. Nah, teman-teman hafalkan ya tentang apa namanya, surat Al-Falaq. Teman-teman jangan lupa menghafal surat Al-Falaq ya, khususnya yang beragama Islam di sini. Tentunya karena memang kita online ya, jadi teman-teman tinggal tulis aja Qala. Kop sama lam maksudnya kalau itu ya. Istilahnya cool bahasanya. A'udzu. Teman-teman tulisnya di ini ya, di apa? Di kertas aja ya. A'udzu ya. Kalau tulisannya kurang bagus, mohon maaf ya, karena pakai mouse jadi kurang enak nih. Birobil falak. Bil falak. Bil falak. Pakai tasdid ya. Birobil falak. Oke. Birobil falak. Nifa ya. Nah, ulas ya. Nah, teman-teman di sini disuruh menuliskan. Di sini ada kedua menyalin tulisan panggalan QS Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Ditulis ulang teman-teman di sini, ditulis ulang ya. Nah, teman-teman nanti saya akan berikan tugasnya juga. Al-Falaq, bikin tulisannya begini ya, ditaruh di sini. Misalnya gini, kop, sorry ya pakai apa? Lamnya kurang bagus. Nah, cool. Oke. Nah, di sini juga ayo salin tulisan apa namanya? Tulisan Quran surat Al-Falaq ini ya. Jadi dari sini teman-teman tulis bismillahnya sampai selesai ya. Oke, karena di sini belajarnya menulis, ayo berlatih sini. Ayo teman-teman baca ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya tadi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Banyak kolahnya di situ ya. Nah, teman-teman nanti baca aja ya. Oke. Setelah itu menulis lagi. Nah, kalau tadi kan satu-satu, sekarang dua-dua nih. Nah, ini saya contohkan satu, tapi nanti teman-teman kerjakan juga ya. Tuh, ini pakai mouse juga enak, teman-teman. Nah, gitu aja ya. Qul a'udzu. Nah, teman-teman buat juga ya ke bawahnya ya. Oke, jadi teman-teman itu apa? Ketika teman-teman sudah sedang menyimak ini lalu kerjakan juga ya. Oke, nah pelajaran pertama sudah, artinya kita belajar membaca dan menulis ya. Kalau membaca ini lebih ke tepatnya baca suratnya, bukan baca hurufnya ya, huruf satu-satu atau abjadnya. Mungkin nanti kalau memang teman-teman ingin atau masih belum bisa tentang baca apa Arab ya, baca bahasa Arab, baca abjad Arab, nanti teman-teman silahkan komunikasi ke admin ya. Nah, di sini beriman kepada Allah dan Rasul di pelajaran 2. Nah, di sini kita harus beriman kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhan, Tuhan kita. Dan Rasulnya, Rasul itu siapa? Rasul itu Nabi Muhammad. Ya, utusannya yang memberikan wahyu kepadanya gitu. Allah itu memberikan wahyu berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup ya. Untuk siapa? Untuk umat manusia gitu ya. Umat Islam tentunya begitu ya. Di sini ada mengenal Allah melalui alam semesta. Amati dan ceritakan gambar berikut. Di sini ada gunung. Ciptaan siapa gunung itu? Lalu juga di sini ada pulpen gitu ya. Ada apa namanya? Pensil ya. Ada buku, ada rumah-rumah megah gitu ya. Kursi, lalu juga ada mejanya. Lalu di sini ada batu gitu ya. Dan seterusnya. Terus dari sekeliling bangunan ya atau enggak benda mati ya kali benda mati ya atau ya barang-barang sekitar lah. Benda mati itu artinya benda yang tidak hidup ya. Dia stagnan, diam di tempat gitu. Nah, kalau benda hidup di sini ya seperti tumbuhan karena hidup ya tumbuhan itu. Kalau kita tanam biji
ya. Semakin hari itu semakin berkembang. Misalnya kalau kita nanam bunga ya, bunga itu masuk ke kategori benda benda hidup. Kenapa? Karena dia itu tumbuhan gitu. Tumbuhan itu hidup, dia itu hidup gitu. Kalau nggak hidup kan dia nggak berkembang, nggak berbunga dan seterusnya gitu. Apa aja sih ya intinya benda hidup itu ya? Benda hidup itu benda atau enggak hewan atau enggak tumbuhan gitu ya. Nah itu dan manusia termasuk benda hidup kayak gitu ya. Kalau kita bahasain sebut benda, benda itu objek, ya, objek itu bisa aja manusia, bisa bisa aja hewan, bisa aja maksudnya bisa aja hewan atau binatang, bisa aja tumbuhan seperti itu ya. Artinya dia yang bisa hidup aja gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat adanya tumbuh-tumbuhan, ada pohon kelapa, itu benda hidup ya. Eh, pohon, ada manusia di sini, gitu ya. Lalu juga ada apa ini? Kita perbesar ini apa nih? Oh, ada sapi, Bung. Ada sapi ya. Nah, lalu juga ada ayam di sini dan kemudian ada ikan dan terakhir ada lion, singa. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Allah itu Tuhan seluruh alam yang menciptakan seluruh alam, benda-benda yang ada di alam, di dunia maksudnya ya. Itu berdasarkan Quran surat Al-Fatihah. Ayat 2. Nah, apa namanya? Tadi segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh 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 alam. Jadi Allah itu sebagai Tuhan pencipta, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta tumbuh-tumbuhan, pencipta pencipta hewan-hewan ya, pencipta kalau hewan-hewan kan banyak ya, ada hewan itu ada yang di darat, di laut gitu ya, atau di air tawar gitu ya. Eh, ada yang di darat juga termasuk manusia kan gitu ya. Nah, di sini juga disampaikan juga ada benda-benda sekeliling. Tuhan itu menciptakan gunung ya, menciptakan apa namanya? Alam semesta ya, seperti itu dan sebenarnya pensil memang pada kodratnya yang menciptakannya adalah manusia gitu, yang bisa diciptakan oleh manusia contohnya apa di sini kursi tapi asalnya adalah dari Tuhan Tuhan yang memberikan wawasannya Tuhan yang memberikan manusia kepintaran sehingga bisa menciptakan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan contohnya buat pulpen buat pensil membuat apa namanya buat bangku membuat kursi ya seperti itu. Nah, di sini ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhannya, percaya kepada Allah gitu ya. Beriman atau iman artinya apa? Percaya. Beriman atau iman itu artinya apa? Percaya. Berarti apa? Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam ya. Allah itu sebagai pencipta gitu ya. Pencipta seluruh ada yang ada di muka bumi ini. Yang menciptakan air, yang memberikan air gitu ya, hujan gitu ya. Gitu. Terus lagi ada gunung-gunung penciptaannya, pepohonan, dan kehidupan-kehidupan yang bisa kita amati di sekeliling kita. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya dan ada isi-isinya gitu. Jadi apa bukti adanya Allah itu adanya alam semesta dan seisinya dan isinya gitu. Misalnya ada apa ya? Kita sebagai penghuninya, ada tumbuh-tumbuhan juga, ada hewan ya, ada benda hidup dan benda mati lah bahasanya begitu ya. Seperti itu. Al-Qur'an telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya kayak gitu ya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan, adanya Allah yang menciptakan gitu. Alam semesta ini berisi benda-benda apa? Ya benda-benda yang bisa kita lihat sekeliling kita. Ada mobil ya. Yang pada dasarnya Allah yang memberikan wawasan memberikan kecerdasan kepada orang untuk berpikir seperti itu.
Misalnya benda-benda apa, mobil, tadi seperti tadi bangku, meja dan seterusnya. Itu dasarnya dari Allah. Allah memerintahkan manusia atau umatnya untuk apa? Untuk berkarya, untuk agar apa? Agar kehidupan itu semakin hari semakin berkembang. Sekarang ada namanya handphone, ada namanya laptop, bahkan pembelajaran juga bisa kita lakukan secara daring, secara online seperti itu. Itu karena apa? Karena Allah. Jadi kita ketika kita melakukan sesuatu, kegiatan apapun, sangkut pautkan kan apa? Sangkut pautkan dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi apapun kegiatan-kegiatan kita, kita niatkan semuanya karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah. Karena Allah lah yang memberikan rasa. Kan seperti itu ya, teman-teman. Cuman kita jangan bahas tentang cinta dulu. Oke ya. Dalam kehidupan kita ya, kita sangkut pautkan Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar karena Allah, gitu ya. Kita melakukan sesuatu karena Allah, kita menolong saudara kita, menolong tetangga kita, menolong ibu kita, menolong bapak kita karena Allah. Supaya apa? Supaya jadi pahala untuk kita, supaya memberikan keberkahan untuk hidup hidup kita. Karena hidup kita itu di dunia itu hanyalah sementara. Kita itu bagaikan apa ya? Apa sih kalau orang yang jalan-jalan itu bahasanya tuh? Ya, kita tuh bagaikan ngontrak ya di dunia ini tuh. Tidak selama-lamanya. Manusia itu ada batasnya, kayak gitu. Nah, kita itu bagaikan eh, apa namanya? Ya jalan-jalan ya. Apa liburan gitu ya, secara tidak langsung begitu. Jalan-jalan lah ya. Kita jalan-jalan di dunia. Tapi kita akan kembali. Nah, ketika kembali itu ada dua tempat yang akan kita kita pilih ya, dan kita nggak bisa memilih itu. Pilihannya hanya perbuatan kita, amal soleh kita, amal bakti kita, amal atau kelakuan kita kayak gitu. Di sana itu apa, di yaumul akhir itu ya, kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, adanya surga dan neraka. Apa yang harus kita lakukan untuk apa namanya, untuk menggapai, karena tujuan hidup itu tentunya ingin ingin bahagia di dunia dan akhirat. Tentu ketika kita ingin ingin berbahagia di dunia maupun di akhirat, tentu kita harus berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena di dunia ini tuh tempatnya mencari amal, mencari ibadah, mencari amal ya. Kalau ibaratnya kita nabung untuk di akhirat nanti kan seperti itu kira-kira. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita harus meniatkan apapun yang kita lakukan karena Allah. Apa yang dilakukan kita, tentunya yang dilakukan kita tuh baik-baik ya. Ya, yang jalan lurus katanya, jangan ada jalan belok-belok ya. Jadi tempuhlah jalan lurus, jalan benar. Niatkan untuk apa? Niatkan karena Allah. Seperti itu. Di dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kita terdapat apa? Kita tentunya ya memahami adanya benda mati, benda hidup ya. Ya benda benda mati itu ya benda yang tidak bisa bergerak kayak intinya begitu ya. Benda hidup ya benda yang yang tumbuh, yang hidup ya, yang bisa bergerak, yang hidup gitu ya. Karena kan pepohonan nggak mungkin bergerak kan gitu ya. Dia hidup, dia berkembang gitu. Nah, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas ya, itu bisa dikatakan benda benda mati. Benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, dan berkembang, dan bernapas itu benda mati. Juga ada yang disebut juga benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Tentu bernapas juga ya. Semua itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya, gitu. Jadi mari sama-sama teman-teman apa, kita perbaiki hidup kita, kita niatkan segala sesuatu. Ya tentunya niat semuanya tergantung dari niat kan gitu ya. Awal dari suatu tindakan itu tergantung dari niatnya.
Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu tujuannya karena Allah. Oke, kita di sini ada menyimak juga. Ayo kita simak cerita berikut ya. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Siapa namanya si Ahmad ini? Kita coba kasih warna ya. Warna hijau lebih enak nih. Si Ahmad ini suka bertanya dia. Di rumahnya ya, dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarganya. Nah, di rumahnya terus dia sering apa? Dialog, komunikasi ya bahasanya. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Ahmad bertanya, "Bu, apa benar semua yang ada di dalam ini buatan Allah?" Ibunya menjawab, "Oh iya benar." Ahmad, "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" Ibu menjawab, si orang tuanya menjawab, "Kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin," katanya. Nah, si Ahmad bertanya lagi, "Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." Si ibu menjawab atau menyampaikan bahwa, "Dengarkan baik-baik anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tapi ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukanlah manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah siapa? Oh, Allah. Oh, begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu. Oke. Artinya apa di sini? Artinya tadi disampaikan bahwa Allah itu tadi menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, ya. Dan Allah juga menciptakan pensil atau enggak benda-benda yang dibuat oleh manusia. Dasarnya apa? Dasarnya adalah apa namanya? Dasarnya adalah buatan dasarnya adalah ciptaan Tuhan juga, ciptaan Allah. Misalnya tadi disampaikan bahwa untuk membuat apa? Meja itu kita membutuhkan kayu dan kayu itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Dan manusia itu diberikan akal, diberikan apa? IQ, diberikan kecerdasan sehingga dia bisa membuat itu. Karena apa? Karena siapa? Karena Allah. Begitu. Intinya tentang Tuhan itu adalah kepercayaan dan kita sangkut pautkan dengan ya apapun yang kita lakukan dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, para hadirin rahimakumullah taala. Eh, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Kita akan mengamati dan menceritakan gambar beserta ayat Al-Qur'an berikut. Di dalamnya di sini zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya apa? Itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah memelihara segala sesuatu. Itu dari Quran surat An-An'am ayat 102. Nah, di sini kita harus memahami bahwa ayat Al-Qur'an ini di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Allah itu siapa? Allah itu satu, Esa, Maha Satu, Maha Besar ya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Jadi kita wajib menyembahnya kepada siapa? Kepadanya. Jadi ini kalau kita bahas tentang keagama itu berarti tentang keyakinan. Kita yakin nggak kepada Allah? Kita harus yakin dulu bahwa semuanya ini ciptaan Allah. Allah itu ada. Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu ada. Mengawasi kita, melihat kita. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Kita melakukan perbuatan yang salah. Allah tahu. Allah mencatat keburukan itu. Allah menciptakan Allah apa namanya kita melakukan apa kebaikan Allah mencatat itu ya untuk menjadikan pahala. Nah begitu ya.
Allah selalu ada di sekeliling kita, di hati kita. Bahwa percaya dan yakin kepada siapa? Pada Allah, bahwa kita akan sukses, kita harus percaya, kita harus yakin itu. Dan berdoalah kepadanya, kan gitu ya. Nah, kegiatan sekarang adalah insya Allah kalau bisa ya. Di sini ada, ayolah baca lagi beserta artinya yang tadi kali ya. Nah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa ya? Banyak ya, 99. Untuk mengenal sesuatu biasanya melalui namanya, demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ya, mempunyai nama-nama yang baik atau dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Nah, nama Allah banyak ya, tapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui apa? Perantara wahyu, yaitu Al-Qur'an. Yang pertama ada Al-Basir. Kita akan mempelajari 3 di antaranya. Kita akan mempelajari 3 aja. Yaitu yang pertama ada Al-Basir. Al-Basir. Di sini apa? Amati dan ceritakan gambar berikut. Dia lagi sendiri ini, nggak ada temennya. Walau berisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Dia lagi ngomongin siapa? Ngomongin temennya. Ya, ngibahin temennya. Salah nggak salah, dosa nggak dosa. Kenapa harus dan kenapa dia nggak ditemenin? Misalnya seperti itu. Apakah dia gara-gara kekurangan? Punya kekurangan ya, misalnya dia nggak punya ataupun seperti apa? Jangan sampai seperti itu. Allah itu bentuk ya. Allah itu nggak suka sama orang yang begitu. Allah itu menyukai orang-orang yang baik, yang soleh, yang tidak membeda-bedakan, yang tidak melakukan apa namanya, yang tidak melakukan apa namanya sesuatu yang dilarang olehnya. Allah melarang kita untuk apa? Untuk membicarakan orang lain. Nah, karena nggak ada manfaatnya. Ngapain kejelekan orang dibaca, dicerita-ceritakan dan seterusnya. Nah, misalnya sampai seperti itu ya. Nah, di sini tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basir. Al-Basir itu apa artinya? Allah Maha Maha melihat, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai sekecil-kecilnya. Jadi ketika kita mau sembunyi dimanapun, Allah mau melihatnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Ya kita nggak bisa melihat, tapi Allah mencatat amal dan buruk kita, amal perbuatan kita, ya baik itu amal buruknya, amal baiknya. Kalau buruknya mungkin nanti dapatnya dosanya. Kalau amal baiknya baru kita dapat dapat apa? Dapat pahala, dapat kebaikan, dapat pahala darinya. Kayak nabung lah ya bahasanya. Pilihannya mau nabung dosa apa nabung pahala gitu ya. Oke, di sini juga ke yang kedua, kalau tadi Al-Basir itu apa tadi? Allah melihat. Allah Maha melihat. Nah, terus lagi yang kedua Al-Adlu, Al-Adl ya, Al-Adil ya. Apa? Di sini kita bisa melihat Indonesia ini digabungkan oleh beberapa perbedaan. Ya, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, it's alright. Ya, betul ya. Indonesia ini disatukan oleh berbagai suku, berbagai apa, ras, berbagai bahasa dan seterusnya, ya, gitu. Berbagai agama tentunya ya. Nah, al-adlu berarti Allah yang maha adil. Ya, al-adlu adil. Menempatkan semua manusia sama di hadapannya, tidak ada yang ditinggikan hanya karena apa? Keturunannya, kekayaannya atau jabatannya. Semua itu sama di mata Allah. Allah itu maha adil, semuanya sama di mata Allah. Semuanya manusia, ya.
mau itu dia anak presiden, mau itu dia presiden, mau itu dia dokter, mau itu dia petani dan seterusnya. Kita di hadapan Allah itu sama semuanya. Tidak ada yang ditinggalkan atau tidak ada yang ditinggikan ya. Hanya karena apa? Keturunannya tadi. Misalnya dia keturunan bangsawan. Ya, terus dia keturunan raja. Dia presiden, dia menteri, dia dokter, dia petani dan seterusnya. Atau dia kaya, dia nggak kaya, dia dia apa namanya, dia nggak punya. Tetap di hadapan Allah, Allah itu maha adil, ya, maha maha adil. Allah itu tidak membeda-bedakan, siapapun sama ya di hadapannya. Kalau dia berbuat salah, ya dihukum nantinya. Dicatat bahwa dia salah. Kalau dia melakukan kebaikan, ya dicatat dia melakukan kebaikan. Tidak ada pandang bulu di situ. Al-adl. Allah itu maha adil. Allah Subhanahu wa taala ya eh, memuliakan seseorang hanya apa? Karena apa? Ketakwaannya. Takwa itu apa sih? Takwa itu adalah mengerjakan yang diperintahkannya. Ya dia melakukan apa namanya 5W. 5W itu apa sih? Ya 5 waktu wajib salat. Ya. Atau dalam rukun Islam kan udah jelas ya di situ. Ada yang wajib, ada yang sunnah itu ya. Kalau yang di rukun Islam itu ada sholat, ya, zakat itu bagi yang mampu, bagi yang mampu zakat silahkan, gitu ya. Zakat itu nggak usah kemana-mana dulu, lihat dulu sekeliling kita, misal begitu ya. Setelah zakat ada puasa, ya. Perintah Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, karena itu wajib hukumnya. Bahkan kalau kita tidak bisa melakukan puasa di hari itu, kita harus menggantinya, mengkodonya di apa di hari yang lain. Lalu sholat itu adalah perintahnya, diperintahkan kepada kita selaku umat yang beragama Islam, kita untuk melakukan ibadah yang tadi 5W tadi ya. Oke, 5 waktu, ada subuh, lalu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tadi Allah apa namanya? Tadi udah zakat, puasa, dan haji. Haji itu bagi yang mampu. Ya. Kalau nggak mampu gimana? Ya nggak masalah. Gitu. Bagi yang mampu pergi haji, gitu ya. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena apa? Ketakwaannya. Takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya mengerjakan yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarangnya. Dilarangnya seperti apa? Allah melarang kita untuk apa? Tidak minum minuman keras, ya kan? Tidak makan makanan yang haram. Ya tadi minuman keras haram, bangkai haram, ya babi gitu ya. Dan seterusnya lah. Banyak sekali. Dan Allah juga melarang kita untuk apa? Berbuat syirik, ya, berbuat ria, ya, berbuat apa? Zolim kepada teman kita, membicarakan teman kita. Allah itu melarang itu. Maka larangan-larangan itu akan menjadi apa? Menjadi bumerang ketika kita melakukan itu, menjadi dosa. Ya. Kita melakukan apa? Gibah, membicarakan siapa? Membicarakan teman kita. Ya tentu Allah akan mencatat amal apa? Dosa kita. Dan dosa itu akan dipertaruhkan nanti di akhir nanti. Akan dipertanggungjawabkan. Misalnya Tuhan itu Allah itu melarang kita untuk mencuri. Maka apa?
maka Allah akan mencatat itu. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan atau yang dilarang-dilarangnya, kecuali kita tidak tahu kayak gitu ya. Gak ada yang ngasih tahu, mungkin ketika lagi masih bocil ya, kita nggak tahu nih, kita ngambil jambu tetangga kita nih pas lewat gitu ya, karena jatuh di jalan, jatuh di di bawah gitu ya. Padahal itu kalau orang yang punyanya tidak memberikan, bisa aja itu tidak halal dan itu menjadi haram ya, begitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi itu takwa itu artinya apa, teman-teman? Takwa itu artinya mengerjakan yang diperintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Ayo kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahu. Oke, lagi ada ini ya, jadi kurang konsen. Oke, baik teman-teman, kita akan coba disuruh. Ayo kita baca ayat berikut ini. Silakan teman-teman baca dalam hati ya. Kalau teman-teman ingin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila la ta'arrafu inna akramakum indallahu atqakum innallaha alimun khabir. Artinya apa? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Kita itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada yang sukunya A, ada yang sukunya B gitu ya. Ada yang Aceh, ada yang Papua, ada yang Batak, ada yang Padang itu apa namanya? Minangkabau ya. Ada yang Sunda dan seterusnya. Agar kalian saling mengenal ya. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi di Allah itu tidak melihat apa suku kalian, apa bangsa kalian, ya, apa ras kalian, tapi Allah itu melihat apa kalian itu bertakwa kepadanya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, karena udah azan ya, kita lanjutkan nanti. Demikian, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di di Al-Azim. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.